Oke, selanjutnya adik-adik sekalian, kita lanjutkan pada part 7, yaitu financial knowledge atau pengetahuan finansial. Apa itu pengetahuan finansial adik-adik sekalian? Ketika kita sudah mengalami perubahan mindset, misalnya bagaimana kita sebagai orang yang telah memahami literasi finansial, bagaimana bertindak dalam pengelolaan keuangan. Kemudian bagaimana strategi untuk mengumpulkan aset. Maka kita membutuhkan yang namanya pengetahuan finansial. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan finansial? Di dalam pengetahuan finansial maka kita akan membahas tentang akuntansi. Kita telah memahami literasi yang lain, tetapi dalam akuntansi sebagai seorang entrepreneur harus dipahami juga. Bagaimana laporan keuangan, bagaimana analisis laporan keuangan. Karena laporan keuangan tersebut menjadi indikator bahwa gagal atau suksesnya usaha kita. Kalau dari tahun ke tahun laporan keuangan terus menyusut, kemungkinan besar usaha kita akan gagal. Tapi dengan evaluasi, misalnya dengan laporan keuangan yang terus menyusut, kita bisa mencoba untuk membuat strategi lain agar bisa laporan keuangan tersebut berubah. Jadi laporan akuntansi mesti kita pahami adik-adik sekalian, setidaknya dasar-dasarnya. Nah, kemudian yang lain adalah mengerti faktor permintaan dan penerimaan pada pasar. Usaha-usaha apapun itu kita harus mengerti tentang faktor pasar. Siapa yang akan membeli dari hasil produksi kita. Misalnya kita punya usaha makan misalnya. Siapa target pasar kita siapa? Bagaimana karakteristik pasar itu sendiri? Bagaimana kecenderungan orang-orang di sekitarannya yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi konsumen kita? Jadi dalam hal ini kita harus mengerti namanya analisis pasar, atau bisa juga analisis perilaku pembeli kita. Jadi misalnya jualan makanan non halal di tempat yang muslim misalnya, itu tentunya target pasarnya tidak sesuai. Kemudian pengetahuan finansial selanjutnya adalah investasi, strategi dan formulasi. Jadi kalau misalnya kita mau berinvestasi, strategi apa yang kita pakai? Apakah misalnya menggunakan dana pribadi, atau dana pihak ketiga, atau dana perbankan, atau dana keluarga? Hal tersebut kita bisa membuat formulasi. Misalnya kalau misalnya kita pakai dana perbankan, kemungkinan besar sekian yang harus kita berikan margin kepadanya, dan kalau keluarga bagaimana hitungannya, dan misalnya kepada sahabat bagaimana hitungannya. Nah, itu untuk bagaimana strategi dan formulasi investasi. Kemudian yang penting juga harus diketahui adalah hukum terkait dengan usaha kita. Bagaimana status badan hukum usaha kita, bagaimana dengan ketika ada kejadian-kejadian yang berkaitan dengan usaha kita. Kita harus memahami di bagian hukumnya tersebut. Ini adalah materi bagian 1 yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada 7 bagian. Nah, materi ini saya ulangi adalah strategi keluar dari kemiskinan, yang terdiri dari definition of rich and poor, mindset about asset, kemudian work for what, renounce all belief, collect asset, financial knowledge. Jadi pada bagian yang lain, di bagian selanjutnya kita akan membahas beberapa poin lagi, yaitu invest in education, choose friend, money is idea, smart work, bad and good debt, dan yang terakhir adalah brave. Nah, untuk lanjut pada materi-materi selanjutnya, kita bisa kembali pada bagian yang kedua ini. Saya kira untuk bagian pertama ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.